Oke, kali ini aku mau bahas kamera, tapi ini pertimbangkan kalian apakah kalian mau beli kamera Sony 6400 atau langsung lompat ke Sony 6700. Dimana alasannya aku mau bahas ini, ada komenan yang menarik loh tentang kedua kamera ini. Oke, kita langsung saja ya. Apa-apa saja sih yang menurut kalian kedua kamera ini worth it untuk dipertimbangkan? Kita intro nih. Oke, sebelumnya ya, di sini nggak ada sampel kamera Sony 6400 ataupun sampel 6700. Mungkin di B-roll aja ya, karena Sony 6400 sudah aku jual, Sony 6700 ada, tapi nggak ada aku tampilkan di sini displaynya. Ya kita lewat B-roll aja ya. Kita bahas satu persatu. Menurutmu worth it-an beli di Sony 6400 atau langsung lompat ke Sony 6700? Kita bahas satu persatu, di mana mereka itu ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Oke, yang pertama adalah kita bahas tentang desain. Nah, itu desain itu mungkin selera ya, tapi di sini aku lebih condong kalau desain itu sebenarnya 6400 itu bagus. Malahan kalau untuk street fotografi atau yang hybrid, jobnya misalnya mau ngambil video dan sebagainya, 6400 itu hybrid banget, rekomendasi banget untuk yang kedua pekerjaannya imbang, entah itu foto maupun video. Tapi kalau memang condongnya juga foto atau lebih ke banyak video, aku lebih suka di Sony 6700, dimana selain bodinya memang terlihat sudah profesional ya, dimana agak besaran, mungkin kalau ada B-rollnya aku tayangkan aja ya, dan lagi untuk mekanisme LCD-nya sudah vari angle, sedangkan di Sony 6400 itu masih tilting menghadap ke atas. Jadi sama-sama ya, untuk keperluan vlogging itu sebenarnya mereka itu bisa, cuman mekanismenya aja yang beda. Tapi kalau aku condong, kalau untuk banyak penggunaan fotografi, aku mendingan suka desainnya di Sony 6400. Karena apa? Selain desainnya yang mungil, ringkas, dan bisa dibawa kemanapun. Kalau di Sony 6700 itu terlihat bongsor, ya ada alasannya juga sih terlihat bongsor itu karena penambahan kapasitas baterai, dimana kapasitas baterainya itu sudah yang dipakai kamera Sony yang full frame, yaitu FZ100, bisa kalian lihat, dicek video sebelumnya. Nah, itulah alasannya. Jadi untuk masalah desain itu selera ya, kalian sendiri yang pertimbangkan. Oke, yang kedua, mungkin di sini ya, yang kedua ini yang kemungkinan faktor kalian mempertimbangkan bagusan di Sony 6700 atau di Sony 6400. Alasannya adalah fitur. Nah, kalau kita masalah fitur ya, di Sony 6400 ini terlihat jomplang banget loh kalau kita adukan di Sony 6700. Oke, mungkin tadi sudah kita singgung, layar udah vari angle, dimana layar Sony 6400 itu belum vari angle, tapi mekanismenya untuk menghadap ke depan untuk keperluan vlogging bisa. Nah, satu hal yang tidak direkomendasikan di Sony 6400 adalah layarnya juga tidak touchscreen, tapi sebenarnya touchscreen untuk menentukan fokus, cuman gitu doang. Dimana untuk di tahun 2000-an, tahun 2000-an, katakan di era yang sekarang itu ya, 2000-an ke atas, 2022 atau seterusnya itu kita condong penggunaan kamera itu sudah yang layar touchscreen, dimana Sony 6700 itu mantap banget. Selain touchscreen, main menunya sudah mantap, pokoknya untuk highlight untuk pengaturan serba touchscreen. Jadi kita tidak ketergantungan dengan tombol fisik. Sedangkan di Sony 6700, di Sony 6400 itu tombolnya juga minim, ditambah lagi fiturnya untuk touchscreen-nya nggak bisa, main menunya juga ribet. Satu hal lagi, kalau kita membahas masalah fitur, dimana kalau di Sony 6400 itu support 4K 30 fps,
Sedang di Sony 6700 4K-nya udah nyampe 120 fps biarpun cropping, dan satu lagi harus pakai SD card yang mendukung, artinya PR lagi. Dan satu hal lagi, alasan ya kalau di sini menang telak Sony 6700 daripada Sony 6400 adalah sudah support yang namanya 10-bit port to 2, sedangkan di Sony 6400 itu hanya mampu support 8-bit port to 0 kalau nggak salah. Kalau salah silahkan koreksi aja ya di kolom komentar. Nah, apa sih 10-bit port to 2 atau 8-bit dan sebagainya? Itu adalah kedalaman warna yang dihasilkan, artinya lebih kaya warna di Sony 6700 daripada Sony 6400. Dan satu lagi, fitur pamungkas Sony 6700 itu lebih telak dan lebih bagus daripada Sony 6400 dari kakak-kakak terdulunya, adanya ditanamkan chip AI. Artinya autofokusnya di mana Sony 6400 itu sudah kencang, makin kencang lagi. Dan lengket ditambah lagi, mohon maaf ada motor, ditambah lagi itu ada tracking selain detik manusia, hewan dan sebagainya, entah itu pesawat dan sebagainya, udah ditanamkan di Sony 6700. Kalau bahasa kerennya itu subject tracking. Oke, kita bahas tentang kualitas foto atau image quality. Sebenarnya ya, dimana aku singgung tadi ya, masalah 10-bit atau 8-bit, dimana Sony 6400 itu cuman 8-bit doang, sedangkan di Sony 6700 sudah support 10-bit. Di sini aku tampilkan aja ya sekilas B-rollnya, dimana aku compare juga, ada pernah melakukan. Di Sony 6400 itu sebenarnya detailnya bagus, warnanya udah condong cakep. Cuman kalau cari pop up warna, ya jelas Sony 6700. Kalian lihat sendiri ya, dimana di mode portrait dan foto yang single foto dan sebagainya, kalian lihat aja di B-roll ya. Di situ aku lebih condong di Sony 6700, lebih agak keluar. Ditambah lagi ya, satu hal yang lebih menangnya di Sony 6700 adalah adanya juga filter ala-ala kayak di seri Fujifilm maupun di Canon. Artinya kita leluasa untuk pengambilan foto menyesuaikan warna yang mantap tanpa harus diedit lagi ya. Nah, itu yang dari segi foto. Untuk sisanya kalian lihat sendiri ya. Sini aku mau bahas juga ya masalah image quality di video atau kualitas videonya gimana? Apakah terlihat jomplang? Dimana dari tadi aku nyinggung ya, Sony 6700 yang lebih worth it. Di masalah video mungkin di sini ada plus minusnya ya antara mereka berdua. Kalau di Sony 6400 itu cuma mampu support 4K 30 fps 8-bit. Di Sony 6700 itu 4K 120 fps dengan catatan ada kompromi itu cropping, dan ditambah lagi memerlukan namanya SD card yang mendukung, artinya ekstra lagi kita biaya. Nah, cuman untuk kualitas video itu aku memang cakep condong ke Sony 6700 yang dihasilkan videonya lebih mantap. Alasannya aku jual itu juga karena alasannya kualitas videonya lebih banyak kelihatan kayak warnanya di Sony 6700, padahal sudah pakai S-Log udah jomplang banget loh perbedaannya. Mungkin kalian bisa lihat aja di B-roll ya nanti. Nah, itu dimana kayak warnanya itu padahal perbedaannya cuma 10-bit dan 8-bit, sangat beda banget. Cuman lemahnya di Sony 6700 adalah 4K-nya nggak unlimited, dimana mungkin kalian lihat aja, cek di tag review lainnya, cuman 4K 30 fps aja cuman mampu mentok di 40 bahkan 50 tergantung kondisi ruangan suhunya. Bahkan kalau kalian mau 4K yang lama-lama tapi di outdoor, aku berani jamin pasti overheat. Sedangkan di Sony 6400 cuman 4K 30 fps, dimana di tadi aku belum singgungan juga 30 fps juga, itu unlimited
scope tanpa ada kita memikirkan suhu entah itu di outdoor ataupun indoor. Dimana pengalamanku adalah Sony 6400 itu mantap banget kalau masalah rekam video panjang-panjang. Dengan catatan komprominya tadi, kualitasnya memang kurang dari Sony 6700. Oke, kalian pertimbangkan sendiri. Sisanya kalian lihat di B-roll aja. Kesimpulan, menurut kalian yang mana sih yang lebih worth it? Entah itu di Sony 6700 atau di Sony 6400. Kebetulan juga ya, nanti aku ada tayangkan sedikit dari komen-komen yang kemarin nanya, dari dia beli Sony 6700 malah dia jual ke Sony 6400. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian itu memang jobnya udah mentok, ibarat kata kualitasnya di Sony 6400. Sebagai catatan ya, di Sony 6400 itu kalau memang jobnya enggak tapi terlalu detail masalah warna, Sony 6400 itu udah cakep, dengan catatan tahan dengan yang kurang-kurangnya tadi. Yang pertama, LCD-nya masih nggak pakai angle, maaf keblebet. Yang kedua, LCD-nya juga tidak support touchscreen, dimana zaman sekarang harus touchscreen. Di situ dia nggak spot cuman untuk fokus doang, ditambah lagi main menunya ribet amat, jadi yang pindah yang dari Canon, entah Nikon, Fujifilm. Kalau masuk ke Sony, apalagi Sony yang terdulu, itu kita ekstra banget mempelajarinya lagi di main menunya. Dimana makanya aku rekomendasikan kalau mau pindah dari Sony yang baru atau Sony user baru, lebih condong yang versi barunya aja. Kenapa? Itu support touchscreen dan main menunya lebih mudah dipelajari. Dan satu hal lagi ya, di Sony 6400 atau kakaknya yang lebih fleksibel sedikit, Sony 6600 di zaman terdulunya sudah support IBIS di Sony 6600, tapi IBIS-nya enggak banget. Beda yang dipakai Sony 6700 itu IBIS-nya cakep, intinya kepakai lah untuk handheld. Sedangkan di Sony 6400 itu nggak ada IBIS. Di Sony 6600 ada IBIS, cuman masih rolling shutternya nggak banget, berasa banget kalau kita gempa kalau jalan pelan-pelan maupun handheld. Oke, mungkin itu aja pertimbangan kalian untuk masalah kualitas warna dan fitur-fitur. Itu kalian lihat sendiri apakah memang perlu. Oh ya, satu lagi yang aku lupa sampaikan, catatan untuk di zaman sekarang ya, Sony 6400 itu SRP-nya body only-nya itu 11 juta lebih sedikit, sedangkan Sony 6700 itu 22, artinya 2 kali lipat beda dari gap harganya. Wajar, kenapa? Itu di Sony 6000 seri APS-C itu, Sony 6700 itu golongan flagship ya, bukan flagship amat ya kalau kita bandingkan dengan brand lain. Jadi kalian pertimbangkan sendiri yang mana yang lebih bagus, atau yang ngerekam ini pakai Sony GP1 Mark II. Bahkan kalau memang condong ke video, arahnya bukan untuk foto aja, maksudnya cuma fotonya sedikit kerjanya atau videonya yang lebih banyak, aku rekomendasikan Sony GP1 yang Mark pertama aja. Kenapa? 9 juta lebih sedikit, itu body only, gak ada viewfindernya aja ya, tadi diperuntukkan untuk video. Oke, mungkin segitu aja ya kesempatan untuk video kali ini. Untuk yang merasa kurang disampaikan informasi ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas lagi ya. Intinya di Sony 6700, 6400 itu pertimbangan kalian untuk membeli apakah yang mana lebih worth it di Sony 6700 atau kalian cukup mengambil di Sony 6400. Semoga video ini ya tersampaikan dan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Oke, di belakang ada Pro Imit, saya dari Chamber, izin pamit undur diri dan salam.